Selamat pagi, saya ucapkan kepada yang terhormat Dr. Ana Agung Ayu Agung Pramaswari, spesialis neurologi konsultan sebagai evaluator student project. Yang saya hormati pula Dr. Iputu Adiarta Griyadi, sarjana kedokteran magister fisiologi AIFO, sebagai fasilitator kelompok SGD B8. Perkenalkan, saya Nimade Sri Pratnya Putri dengan NIM 24025111186 sebagai Ketua Kelompok SGD B8 pada blok Basic Clinical Skill 2 ini. Pada hari ini kami akan menampilkan video student project yaitu dengan judul Superior Extremities Physical Examinations atau pemeriksaan fisik ekstremitas atas. Namun sebelum itu, berikut adalah anggota kelompok kami. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Selamat pagi, perkenalkan saya Dr. Rizka menjaga pada kuliah kali ini. Saya berbicara dengan Bapak siapa? Bapak Dias. Baik, Pak Dias. Ada keluhan apa nih Pak Dias? Begini dok, sepertinya bahu saya cedera dok, karena kemarin main tarik tambang. Baik, kalau begitu saya izin melakukan pemeriksaan ekstremitas atas nih pada Bapak. Namun sebelumnya saya izin meminta izin dulu karena nanti Bapak akan saya suruh melepas tempatnya. Kalau Bapak bersedia? Bersedia. Baik Pak, saya akan ke belakang dulu untuk menyiapkan beberapa hal dan melakukan cuci tangan prosedur dulu. Bapak bisa duduk, berdiri, atau posisi lainnya senyaman Bapak biasa. Permisi Pak. Baik, pemeriksaan yang akan saya lakukan pertama kali adalah pemeriksaan artikulasi humeri atau sendi bahu. Pertama, saya akan melakukan look atau inspeksi. Saya akan mengamati bentuk sendi bahu apakah simetris atau tidak, ada tidaknya pembengkakan atau deformitas, perubahan warna, tekstur kulit, dan atrofi otot yang dilihat dari arah anterior, lateral, dan posterior. Saya akan mengamati penonjolan tulang regioclavicular, scapula, dan humerus. Kemudian mengamati kontur musculus deltoid dan trapezius. Baik, tidak adanya pembengkakan, abnormalitas maupun kemerahan kecuali pada bagian bahu kanan pasien. Selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan feel. Pemeriksaan dilakukan dengan palpasi sendi bahu dari medial ke lateral, lalu dari posterior ke anterior. Bapak bisa bilang jika terasa sakit. Bilang nih Pak kalau ada sakit atau nyeri di bagian kirinya kanan. Kemudian saya akan lanjutkan pada palpasi bagian posterior ke anterior. Bilang nih Pak kalau ada yang sakit. Saya akan melakukan palpasi musculus deltoid dan tendon biceps. Bilang nih Pak kalau ada sakit. Sakit? Ini bagaimana Pak? Sakit juga. Saya akan lanjutkan pada lengan satunya juga. Nih Pak kalau ada sakit. Sakit? Sakit? Kemudian, saya akan melakukan palpasi bursa subacromion dan subdeltoideus. Bilang nih Pak, kok sakit? Sakit? Enggak. Baik, saya akan lanjutkan pada tangan satunya lagi. Sakit Pak? Iya, jadi dok. Baik. Kemudian akan melakukan palpasi supraspinatus, infraspinatus, teres minor, dan subscapularis atau SITS. Selanjutnya saya akan memeriksa range of movement pada bahu pasien. Di sini saya akan meminta pasien untuk melakukan fleksi, ekstensi, abduksi, aduksi, rotasi internal, dan rotasi eksternal. Baik, Apakah bisa, Pak? Tangan kanannya. Kemudian Pak bisa ikutin saya lagi Pak. Baik, kemudian Bapak bisa ikutin saya lagi. Baik, bisa ikut saya lagi? Bisa ikut saya lagi Pak? Gini. Baik,
Kemudian, pemeriksaan akan saya lanjutkan pada articulatio cubiti atau sendi siku pasien. Saya akan mulai dari look atau inspeksi dengan mengamati bentuk sendi siku pada posisi fleksi pasien untuk melihat ada tidaknya benjolan atau pembengkakan. Baik, tidak ada benjolan atau pembengkakan pada epicondylus medial dan lateral serta olecranon pasien. Selanjutnya, saya akan melakukan pemeriksaan feel untuk mengetahui adanya nyeri tekan atau pembengkakan. Bilang gih Pak jika sakit atau terasa nyeri. Nyeri Pak? Tidak. Baik, saya akan lanjutkan pada tangan satunya lagi. Nyeri Pak? Tidak. Nyeri? Tidak. Baik, tidak ditemukannya keabnormalitasan ataupun rasa nyeri pada bagian siku pasien. Terakhir, saya akan melakukan pemeriksaan move. Baik, Pak. Untuk sikunya bisa ikut gerakan saya, nggih? Fleksi, ekstensi. Apakah ada rasa nyeri, Pak? Tidak. Baik Pak, selanjutnya bisa ikuti kembali gerakan tangan saya untuk tangannya nggih. Pronasi dan supinasi. Apakah ada rasa... Ada dok. Baik, selanjutnya saya akan melakukan prosedur pemeriksaan pergelangan tangan, dan jari pasien. Pemeriksaan akan dilakukan dari look untuk mengamati bentuk dan kontur permukaan dorsum hingga palmar tangan, termasuk tenar dan hipotenar, untuk melihat ada tidaknya pembengkakan atau deformitas pergelangan tangan, dan juga jari. Dilanjutkan mengamati penebalan tendon fleksor atau kontraktur fleksi di jari-jari tangan. Baik tidak adanya terlihat abnormalitas bentuk, pembengkakan, dan penebalan tendon. Selanjutnya, saya akan melakukan pemeriksaan feel. Saya akan melakukan palpasi permukaan dorsum dan palmar dari sisi medial dan lateral. Di sini saya akan melakukan palpasi pada prosesus styloideus radial dan anatomic snuff box. Nyeri, Pak? Tidak. Nyeri, Pak? Tidak dok. Kemudian melakukan palpasi pada ke-8 tulang karpal. Lalu melakukan palpasi pada ke-5 tulang metakarpal. Kemudian, palpasi pada interphalanges proksimal, medial, dan distal dari aspek medial dan lateral. Sebenarnya saya akan lanjutkan pada tangan satunya lagi. Terakhir, saya akan melakukan pemeriksaan move. Pak, bisa ikuti saya nggih gerakan pergelangan tangannya, fleksi, Enggak. Bapak bisa bilang kalau ada nyeri, Pak ya? ekstensi, deviasi radial, deviasi ulna. Baik Pak, ikuti kembali nggih gerakan jari saya. Fleksi, ekstensi, abduksi, aduksi, dan oposisi ibu jari. Baik, Pak. Apakah ada rasa nyeri selama kita melakukannya? Tidak dok. Baik, bisa terlihat nggak, Pak? Baik, Pak. Berdasarkan hasil pemeriksaan tadi, terdapat pembengkakan merah dan saya mendapatkan penanjuan dari tulang akromion Bapak. Jadi itu ada suspek, ada dislokasi pada bagian bahu kanan Bapak. Namun sebelum itu, untuk menunjang diagnosa, saya perlu melakukan pemeriksaan penunjang Pak berupa X-ray. Apakah ada hal yang Bapak tanyakan? Tidak sih dok. Oh baik, kalau gitu saya akan berikan salah tunjukannya ya Pak. Ya. Ya, siap Pak. Baik.